Hai minasan, konnichiwa. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Kamilah, Nur Fadila Elwafa, Akmali Ahya, Nur Hafizah, dan Hesti Rosmaida. Kami di sini akan menghadirkan sebuah video yang membahas tentang lembaga pembiayaan syariah. Ditonton ya guys. Semoga bermanfaat. Lembaga pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan atau financing institution. Di Indonesia mulai berkembang dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 atau Pakto 88 dan Paket Deregulasi 20 Desember atau Pakdes 88. Eksistensi lembaga pembiayaan di Indonesia diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK titik 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan berdasarkan pasal 1/1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Konsep dasar pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah A. Sewa guna usaha atau leasing, B. Anjak piutang atau factoring, C. Usaha kartu kredit atau credit card, D. Pembiayaan konsumen. Secara umum, pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh revenue yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham dan kesejahteraan bagi karyawan. Perbedaan kredit dan pembiayaan syariah. Deskripsi kredit konvensional dan pembiayaan syariah. Dasar hukum, kredit konvensional berdasarkan undang-undang, sedangkan pembiayaan syariah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan undang-undang. Kontrak atau perjanjian. Kredit konvensional berdasarkan utang piutang, sedangkan pembiayaan syariah adanya underlying transaction yang berupa transaksi jual beli atau sewa beli dan bagi hasil. Kompensasi. Kredit konvensional berupa bunga atau interest, sedangkan pembiayaan syariah berupa profit margin, pendapatan sewa dan bagi hasil. Penggunaan. Kredit konvensional tidak boleh bertentangan dengan hukum positif, sedangkan pembiayaan syariah tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Target bisnis. Kredit konvensional selalu untung sesuai dengan besarnya bunga yang telah diperjanjikan. Sedangkan pembiayaan syariah untuk bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditentukan oleh hasil usaha yang dikelola oleh nasabah. Perusahaan leasing syariah. Leasing berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Dalam syariah dikenal sebagai al-ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi atau finance lease
maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam transaksi leasing terdapat 4 pihak utama, yaitu yang pertama, lessor merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal. Yang kedua, lessee merupakan perusahaan pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki opsi atau pilihan pada akhir kontrak. Yang ketiga, supplier merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan. Yang keempat, asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Selanjutnya yaitu anjak piutang syariah. Apa sih anjak piutang itu? Secara syariah adalah penagihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berutang kepada pihak lain, yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak atau al-wakil kepada pihak lain atau al-wakil, diwakilkan dengan pemberian keuntungan atau al-ujroh. Landasan hukum akad ini adalah dalam Fatwa DSN MUI nomor 10/DSN MUI /4/2000 tentang wakalah. Kegiatan pokok anjak piutang. 1. Mengambil alihan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan. 2. Penagihan piutang perusahaan klien. Ketiga, pengelolaan usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Keuntungannya yang diperoleh oleh perusahaan anjak piutang antara lain dari berbagai biaya yang dikenakan terhadap kliennya. Biaya-biaya yang dipungut tersebut, yang pertama, jasa penagihan atau service charge, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya. Besarnya bunga tergantung pada kesepakatan bersama. Yang kedua, biaya administrasi atau discount charge, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditur oleh klien, dan besarnya pun tergantung pada kesepakatan bersama. Pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen syariah adalah pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan konsumen diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Pada prinsipnya, pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad murabahah, salam, dan istisna. Secara umum, prosedur pembiayaan konsumen syariah dilakukan sebagai berikut. Pertama, pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Kedua, perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati. Ketiga, penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen. Keempat, konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Nah, gimana? Sudah ditonton sampai habis belum videonya? Kalau sudah, terima kasih banyak ya. Semoga
dengan menonton video tadi bisa menambah wawasan teman-teman. Kamsahamnida. Bye.